filsafat atau kitab filsafat yang judul barunya itu. Kitab filsafat atau daras filsafat itu ada 2 jilid, ditulis oleh itulah Taqi Misbah Yazdi. Lalu kemudian diringkas oleh muridnya, yaitu siapa? Penulisnya itu Muhsin Garawion. Jadi buku ini merupakan ringkasan dari apa? Dari kitab filsafat atau daras filsafat tulisan itulah Misbah Yazdi. Ada di situ itu kan yang kitab filsafat. Ada kan? Itu kitab filsafat itu ada 2 jilid, itu jilid satunya. Nah, ringkasannya adalah ini. Ringkasannya adalah pengantar daras filsafat. Kitab filsafat sendiri itu terdiri dari 3 bahasan. Yang 2 jilid itu terdiri dari 3 bahasan. Bahasan gambaran umum filsafat, menjelaskan tentang apa itu filsafat, definisinya apa, objeknya apa, relasinya dengan ilmu-ilmu yang lainnya bagaimana, dan semacamnya. Itu semua tentang gambaran umum filsafat. Tentang urgensi filsafat, itu semua dibahas di mana? Di gambaran umum filsafat. Setelah itu baru masuk ke bagian kedua, yaitu epistemologi. Setelah epistemologi pindah ke bagian ontologi. Nah, ontologi ini terbagi menjadi 2 bahasan, umum dan khusus. Bagian khususnya nanti kita sebut dengan metafisika khusus. Sementara bagian umumnya disebut dengan metafisika umum. Metafisika khusus di bagian terakhir kitab filsafat atau daras filsafat jilid 2 nanti itu membahas tentang filsafat ketuhanan. Bagian terakhirnya ada filsafat ketuhanan. Jadi kitab filsafat karya itulah Misbah Yazdi atau Musée Falsafe itu terdiri dari 2 jilid. Dengan 3 bahasan atau 2 bahasan inti dan 1 bahasan pengantar. Bahasan intinya apa? Epistemologi dan ontologi. Bahasan pengantarnya apa? Gambaran umum filsafat. Nah, di jilid 2 bagian terakhir ontologi itu adalah tentang ketuhanan yang nanti disebut dengan metafisika khusus. Itu kitab filsafat. Itu daras filsafat. Pengantarnya atau ringkasannya yang ditulis oleh Ayatullah Muhsin Garawion ini itu hanya 1 jilid. Karena ringkasan kan tidak mungkin ringkasan 3 jilid. Kalau aslinya cuma 2 jilid. Diringkas. Kok jadi 3 jilid? Nah, makanya ringkasannya hanya 1 jilid. Itu kan? Itu. Mana itu? Itu cuma 1 jilid. Jadi bahasan yang 2 jilid itu yang terdiri dari 3 topik utama diringkas menjadi 1 jilid. Semua bahasan di 2 jilid itu kecuali bagian terakhir metafisika khusus. Kecuali bagian terakhir yaitu metafisika khusus, semuanya dibahas di ringkasan ini. Di pengantar memahami daras filsafat. Semuanya dibahas. Ada lekton lagi. Semuanya dibahas kecuali tema filsafat ketuhanan. Makanya di sini yang akan kita pelajari nanti ini di pengantarnya ini ringkasannya itu tidak ada filsafat ketuhanan di bagian terakhir. Bagian terakhirnya di situ apa? Coba lihat bab terakhirnya apa? Daftar isi. Bab terakhirnya daras kedua. Daras? 20. Apa itu? Gerak. Gerak substansi. Iya, stop itu.
Setelah itu sebenarnya ada pelajaran lain, yaitu metafisika khusus, filsafat ketuhanan, yang ada di buku kitab filsafatnya jilid 2, tapi tidak ditulis di sini. Jadi ada satu tema yang tidak dibahas di sini, yaitu metafisika khusus. Metafisika khusus, ontologi ketuhanan tidak ada. Berarti apa? Di kitab ringkasannya ini terdiri dari 3 pembahasan. 3 pembahasan. Gambaran umum filsafat. Nanti itu kita akan bahas. Lalu kemudian masuk ke epistemologi sebagai pengantar untuk memahami filsafat, ontologi. Selesai epistemologi, lalu kemudian masuk ke ontologi. Masuk ke ontologi. Ontologi dibahas, itu ada metafisika umum dibahas, kecuali metafisika khusus. Jadi klasifikasi wujud menjadi wujud eksternal, wujud mental, wujud sebab, wujud akibat, gerak yang yang tetap dan yang bergerak, itu semua dibahas nanti di situ. Kecuali filsafat ketuhanan. Jadi seperti itu kitab ini. Gambaran umumnya yang paling penting di situ adalah definisi filsafat. Apa yang dimaksud dengan filsafat? Sehingga jelas. Kitab filsafat yang ada di hadapan kita dan ingin kita kaji ini kitab filsafat dalam makna apa? Kitab filsafat Alamat Tabatabai, misalnya metafisika itu. Itu juga ada kitab filsafatnya, itu Al-Misbah. Yang ringkasannya ini. Yang ringkasannya ini. Itu dipanggil Fadli. Ringkasannya itu. Nah, nanti kita akan lihat kitab filsafat tersebut itu yang dimaksud filsafat apa? Yang dimaksud apa? Ini filsafat dalam makna apa yang kita bahas sekarang ini? Dan yang dibahas di kitab-kitab filsafat yang lain. Karena filsafat memiliki banyak terminologi, memiliki banyak definisi. Sehingga kalau misalnya kita mengatakan sedang belajar filsafat atau telah mengkaji filsafat, telah belajar filsafat yang dimaksud apa? Orang lain yang sedang menjelaskan filsafat, itu filsafat dalam makna apa sedang dia jelaskan itu? Itu nanti dibahas di bagian apa? Gambaran umum filsafat. Gambaran umum filsafat yang salah satu temanya adalah definisi filsafat, itu belum masuk ke filsafat, belum berfilsafat. Kita kalau masih berada di gambaran umumnya. Jadi kalau kita masih mengkaji gambaran umum filsafat, itu kita belum berfilsafat. Belum berfilsafat. Nanti berfilsafat ketika sudah masuk di ontologi. Kalau filsafat kita maknai sebagai metafisika, yaitu ilmu tentang wujud. Berarti gambaran umumnya ini belum berfilsafat orang, masih mau mengenal filsafat dari luar. Filsafat ini apa sebenarnya? Jadi itu. Filsafat ini apa? Jadi gambaran umum satu disiplin ilmu itu menjelaskan kepada kita tentang ilmu, menjelaskan secara umum tentang ilmu yang ingin dikaji. Sebelum mengkajinya, kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Segala sesuatu seperti itu. Kalau kita misalnya ingin mendaki gunung, maka sebelum mendaki gunung, kita harus memiliki pengetahuan umum tentang gunung yang ingin dikaji itu. Ini disebut dengan pengenalan eksternal. Dikenali dulu. Misalnya di gunung ini ada berapa lembahnya, ada berapa bukitnya, ada berapa sungainya, ada berapa hewan buasnya apa saja, titik-titiknya, titik istirahatnya itu ada berapa, dan semacamnya. Tumbuhan apa yang boleh dimakan, mana yang tidak, mana yang racun, mana yang bukan. Kapan diketahui itu, dikenali itu? Sebelum mendaki. Dan yang lebih penting dari itu adalah
Apa urgensi mendaki gunung? Manfaat yang diperoleh dari mendaki gunung apa? Manfaat yang dikorbankan ketika kita memilih untuk tidak mendaki gunung apa? Itu semua adalah gambaran umum. Kalau ternyata misalnya manfaat yang dikorbankan itu adalah manfaat yang besar, jika kita tidak mendaki gunung, maka kita harus mendaki gunung. Karena ada manfaat yang sangat besar di situ. Tapi lihat apa yang dikorbankan. Karena begitu kita memilih mendaki gunung, artinya apa? Kita memilih mengambil manfaat dari pendakian itu. Tapi sekaligus juga mengorbankan sesuatu yang bisa didapatkan jika kita tidak mendaki gunung. Karena tidak mungkin orang hadir di dua tempat itu, mendaki sekaligus tidak mendaki. Sehingga kalkulasinya harus seperti itu. Manfaat apa yang diperoleh, jadi manfaat apa yang ditinggalkan, yang dikorbankan untuk memperoleh manfaat yang satu ini. Semuanya itu seperti itu. Itu disebut dengan gambaran umum, mengenal secara umum tentang apa yang ingin dilakukan. Nah, begitu juga dengan mengkaji disiplin ilmu. Mesti apa? Mesti dikenali terlebih dahulu. Apa yang mau dikaji ini? Kita ingin mengkaji filsafat. Filsafat itu apa? Sebelum kita memutuskan untuk masuk ke dalamnya, mengkaji bab per bab yang ditawarkan oleh filsafat. Nah, pengenalan awal ini disebut dengan gambaran umum. Jadi mengkajinya belum menjadikan kita masuk ke dalam filsafat. Nanti selesai di gambaran umum dan kita menilai, menasdik bahwa penting untuk dikaji, barulah kemudian mengkajinya. Kan sebelum naik ke gunung itu kan kita kaji dulu, penting enggak? Kalau menganggapnya penting baru naik, kalau tidak ya tidak naik. Nah, begitu juga dengan filsafat. Kita ingin mengkaji filsafat, berarti kita harus mengkaji dulu gambaran umum filsafat. Gambaran umum filsafat yang bukan filsafat. Yang bukan filsafat. Nanti itu akan jelas itu, mana tema-tema filsafat, mana masalah-masalah filsafat, dan mana yang merupakan tema-tema para filsafat, jadi belum filsafat. Misalnya mengkaji tentang relasi antara filsafat dan sains. Ini orang sudah membahas filsafat atau belum ini? Ketika kita mengkaji filsafat dan sains, relasinya apa? Ini kita sedang berfilsafat atau belum? Tergantung apa yang kita maksud dengan filsafat. Tapi filsafat sebagai disiplin ilmu itu belum. Kenapa? Karena itu masih ada di gambaran umum filsafat. Relasi antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Itu masih di gambaran umum filsafat, belum masuk ke tema filsafat. Jadi masalah-masalah itu bukan masalah-masalah filsafat, tapi masalah-masalah gambaran umum filsafat. Nah, salah satu tema yang akan dibahas di gambaran umum, baik gambaran umum filsafat maupun gambaran umum logika, epistemologi, dan ilmu-ilmu yang lainnya adalah urgensi ilmu itu. Apa urgensinya filsafat? Sehingga misalnya di bagian 1, pelajaran 1 di situ, apa judulnya pelajaran 1? Pelajaran 1? Keniscayaan filsafat. Keniscayaan filsafat itu ya ini apa? Ini gambaran umum yang pertama ini yang ingin diperkenalkan buku itu tentang filsafat. Di situ tulis apa? Keniscayaan. Ingat daras 1 itu sampai daras keberapa nanti itu belum filsafat, masih gambaran umum filsafat. Gambaran umum pertama yang ingin dijelaskan buku ini tentang filsafat adalah keniscayaan filsafat. Apa itu keniscayaan filsafat? Jadi kemendesakan filsafat. Keniscayaan itu yani apa? Yani darurat. Keniscayaan itu yani darurat. Kayak misalnya ada di rumah sakit itu unit gawat atau IGD
atau UGD. Apa artinya itu? Ya, apa artinya itu? Apa artinya darurat di situ? Hanya untuk pasien-pasien yang memang Mau mati. Apa? Apa artinya darurat di situ? yang mendesak tuh Ustaz, yang memang harus diprioritaskan. Nah, itu. Darurat ini apa? Harus diprioritaskan. Ini unit gawat darurat, ini unit tempat merawat pasien-pasien yang prioritas, yang segera harus Dirawat. segera harus ditangani. Segera harus ditangani. Darurat itu. Darurat. Makanya tidak boleh lagi antri-antri sebenarnya di situ. Kenapa? Karena darurat. Makanya tidak boleh lagi dipersulit tentang biaya di situ. Kenapa? Darurat. Di situ darurat harus segera ditangani. Kalau tidak ditangani, bahaya. Ini sudah darurat pasiennya ini. Kalau dipersulit lagi urusan administrasi, seperti kita mendahulukan administrasi ketimbang keselamatan. Darurat. Apalagi harus dipersulit dengan biaya. Darurat ini. Sama misalnya orang yang haus, kan tidak mungkin ditanya dulu apa agamanya baru dikasih minum, apa KTP-nya, apa ininya. Kenapa? Karena darurat. Dia harus diberikan minum. Dia harus diberikan minum. Tidak bisa ditanya-tanya dulu. Kenapa? Karena darurat. Itu artinya darurat itu. Artinya apa? Sesuatu yang segera harus harus dipenuhi. Karena jika tidak dipenuhi akan mendatangkan problem yang serius. Masa orang haus sudah tidak bisa bicara ingin diberi minum, ditanya dulu itu. Agamanya apa? Tinggal di mana? Haus ini. Kalau tidak diberi minum dengan segera, maka wah, bahaya. Di situ dikatakan apa? Keniscayaan filsafat. Artinya apa? Kedaruratan filsafat. Artinya apa? Kemendesakan filsafat. Dia ingin katakan apa? Dia ingin katakan bahwa filsafat adalah satu hal yang mendesak, yang harus diprioritaskan untuk diketahui di antara ilmu-ilmu yang lain. Yang mendesak untuk diketahui adalah filsafat. Itu makna judulnya itu seperti itu. Makna judulnya seperti itu. Tidak tahu bagaimana teman-teman mendiskusikannya kemarin. Begitu kan? Jadi keniscayaan filsafat ini kemendesakan filsafat. Ini darurat filsafat. Ini apa? Mengetahui filsafat adalah hal yang mendesak untuk diketahui. Nah, ini yang ingin kita jelaskan ini. Mengapa filsafat dikatakan mendesak? Apakah kita adalah orang-orang yang kehausan atau pasien-pasien yang harus segera diobati di UGD? Atau sebenarnya tidak mendesak? Tapi di situ dikonklusikan apa? Mendesak. Dan itu yang ingin dibuktikan. Dan itu yang ingin kita buktikan. Ya, siang-siang ada ini ya, ada dangdutan depannya. Masya Allah. Itu mendesak tidak? Itu mendesak tidak? Itu harus menyanyi jam segini, mendesak. Kira-kira kalau tidak mendesak, kira-kira kalau tidak dilakukan itu, apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang sangat berbahaya terjadi? Kan itu. Sebelum melakukan karaoke, tanyakan dulu dari sisi kemendesakannya. Bahkan sebelum itu harus tanyakan dulu, penting tidak penting, urgen tidak urgen. Jika penting dicari tahu lagi, mendesak atau tidak. Kenapa? Karena ada hal yang tidak penting dilakukan, ada hal yang penting dilakukan. Yang penting dilakukan juga ada yang
mendesak dilakukan dan ada yang tidak mendesak untuk dilakukan. Penting untuk dilakukan tapi tidak mendesak. Dalam kondisi tidak haus, minum air penting enggak? Penting. Mendesak tidak? Tidak. Di jam 3, jam 2 ini kita ingin melakukan karaokean tuh di luar. Ditanya dulu, penting enggak karaokean itu? Oke, anggaplah penting. Kalau mungkin tidak penting, tapi anggaplah penting. Mendesak tidak? Harus tidak dilakukan di jam seperti ini. Jadi walaupun di sini dilihat dari penting Dan mendesaknya. sesuatu itu Iya, sama kayak minum air kan? Minum air itu penting. Mendesak tidak? Lihat. Jika sedang haus berarti mendesak. Jika tidak, ya tidak. Tidak mendesak. Langsung mati. Dia dengar kan? Enggak lagu. Nah, begitu juga dengan ilmu. Begitu juga dengan disiplin ilmu. Ada hal yang tidak penting untuk diketahui dan ada hal yang penting untuk diketahui. Yang penting untuk diketahui ini terbagi lagi menjadi 2. Mendesak untuk diketahui ataukah tidak. Jadi filsafat di situ dia sudah keluar dari hal-hal yang tidak penting untuk diketahui. Dia masuk dalam kategori yang penting untuk diketahui. Di antara yang penting untuk diketahui, filsafat di situ dimasukkan ke dalam hal yang mendesak untuk diketahui. Bukan hanya penting, tapi mendesak. Sudah. Jantar kemana? Jauh ya? Oh, dekat. Antum kemarin di mana? Di mana? Astagfirullah. Antum belok kanan di situ di perempatan. Nanti nomornya sebelah kiri. Kemarin kemana? Terus lagi, tidak lihat. Ya kalau Faisal itu mah itu rawan tersesat ada kalau sama Faisal. Dekat di situ kan ada kan? Dekat. Karena itu jalan di situ, jalan terus ke sana. Tembus di jalan Melino. Kok bisa tersesat? Sudah sarankan belok kanan di perempatan, nanti nomornya sebelah kiri. Tidak lihat ke malamnya. Kalau sampai situ tidak lihat apa-apa itu. Dia cuma lihat penjual gorengan, sana penjual gorengan. Oh, sana penjual gorengan. Bukan penjual gorengan, tujuannya itu hari Indomaret. Di situ juga kemarin lihat belakang, masih tidak lihat itu. Tembus di penjual tembakau kan? Masa nggak lihat Faisal itu? Masa atau mutar lagi keluar ke sini? Lihat mi. Apa tadi yang dibahas? Jadi di situ dikatakan apa? Filsafat bukan hanya penting, tapi juga mendesak untuk diketahui. Mendesak untuk diketahui. Berarti dia sudah keluar dari hal-hal yang bukan hanya penting. Dia juga keluar dari hal-hal yang tidak penting. Karena ada banyak hal yang tidak penting untuk diketahui. Ada banyak hal yang tidak penting untuk diketahui. Yang bahkan jika tidak diketahui juga tidak masalah. Ada tidak masalah misalnya kalau saya tidak tahu apa hobinya Israfil. Apa masalahnya? Oh, saya sangat penasaran ini. Karena saya memikirkan berbagai macam cara untuk mengetahui apa hobinya Israfil. Penting enggak? Oke,
Tapi coba kita lihat apa yang disuguhkan televisi itu atau media sosial itu. Berita tentang kehidupan artis dari lahir sampai menikah, cerai, mati. Semua diinformasikan. Menikahnya itu disiarkan sampai 5 hari live TV. Diinfokan. Jadi apa diinfokan itu? Diberitahukan. Oh, ini loh yang terjadi. Penting dah. Jadi kalau hal itu tidak diketahui, masalah enggak bagi kita sebagai manusia? Masalah enggak bagi kemanusiaan kita? Jadi kemanusiaan kita terguncang jika kita tidak mengetahui berita-berita itu. Masalah enggak itu jika kita tidak mengetahui itu? Jadi ada hal yang memang tidak perlu untuk diketahui, tidak penting. Disebut penting jika apa? Jika tidak diketahui akan mendatangkan problem bagi diri sebagai manusia. Berarti urgensinya apa? Urgensinya bersifat esensial bagi diri. Tata cara merawat diri sebagai laki-laki, tata cara make up bagi perempuan misalnya, itu penting untuk dia ketahui sebagai perempuan. Tapi sebagai manusia penting tidak dia ketahui tata cara make up? Jadi apakah kemanusiaannya kemudian kabur, hilang jika tidak mengetahui tata cara make up? Ataukah yang hanya kabur, yang hanya ternodai, yang hanya terkotori adalah dirinya sebagai perempuan, dimensi aksidentalnya? Karena menurut Ibnu Sina fisik itu aksiden. Berarti kebutuhan pada make up ini untuk mengetahui tata cara make up itu bersifat aksidental, bukan tidak berkaitan dengan diri sebagai manusia. Jadi ada hal memang yang penting diketahui oleh profesi tertentu, oleh raga tertentu, oleh usia tertentu. Ada juga hal yang penting diketahui oleh manusia secara umum tanpa melihat apa gendernya, apa usianya, apa profesinya. Karena ini berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan esensi manusia. Hal-hal yang ini disebut dengan pengetahuan esensial yang perlu dan mendesak untuk diketahui karena kita manusia. Gitu. Nah, apa itu? Hal-hal apa saja yang penting untuk diketahui sebagai esensi manusia, sebagai manusia, bukan sebagai gender. Jadi filsafat nanti di sini apa? Filsafat nanti di sini bukan hanya berlaku bagi gender tertentu, profesi tertentu, tetapi hal yang harus diketahui oleh semua yang mengaku sebagai manusia tanpa melihat apa profesinya, apa gendernya. Harga kelapa penting untuk diketahui bagi petani kelapa dan pengonsumsi kelapa. Jadi sebagai petani dan pengonsumsi kelapa maka penting untuk mengetahui harga kelapa. Tapi sebagai manusia apakah penting? Jadi siapa manusia yang tidak mengetahui harga kelapa maka bermasalah kemanusiaannya. Nah, ada hal dikatakan mendesak untuk diketahui bagi kemanusiaan karena berkaitan dengan esensi kita sebagai manusia. Yang tidak penting ini apa? Yang tidak berkaitan dengan esensi manusia. Sekalipun diketahui tidak masalah. Sekalipun diketahui tidak masalah. Kalau klasifikasinya Ibnu Sina itu kan dia bagi dua itu ilmu. Ilmu yang tidak penting dan ilmu yang penting. Nah, yang penting lagi diketahui ini terbagi dua. Yang kebutuhan kita padanya bersifat temporer dan kebutuhan kita padanya bersifat permanen. Jadi ada hal yang penting untuk diketahui, tapi kita butuhnya tidak permanen, butuhnya saat itu saja.
Nah, ada hal yang perlu untuk diketahui karena kebutuhan kita pada itu bersifat permanen. Kayak misalnya ilmu tentang profesi yang berkaitan dengan profesi kita. Profesi kita ini tidak permanen. Makanya ilmu yang berkaitan dengan profesi kita itu juga tidak permanen. Kebutuhan kita padanya juga tidak permanen. Ilmu tentang tata cara buat kopi hanya penting bagi kita jika kita menjual kopi ataukah penikmat kopi. Dan itu tidak permanen. Bisa jadi itu berganti profesi atau berganti selera. Sehingga ilmu tentang itu tidak lagi penting, tidak lagi dibutuhkan. Nah, ada ilmu yang kebutuhan kita pada ilmu itu bersifat permanen, tidak bersifat temporer. Kenapa permanen? Karena hal itu berkaitan dengan dimensi esensial kita yang tidak akan berpisah dari kita. Kita manusia, bukan profesi, bukan selera, tapi kemanusiaan, dan itu tidak akan pernah hilang dari diri kita. Makanya permanen. Sehingga ilmu yang berkaitan dengan dimensi permanen ini juga kebutuhan kita padanya permanen. Itu klasifikasinya Ibnu Sina. Ada yang tidak penting, ada yang penting. Ada yang penting tapi dibutuhkan hanya temporal saja, pada waktu dan situasi tertentu saja, dan ada yang dibutuhkan selamanya, permanen untuk diketahui selamanya. Nah, filsafat masuk di mana? Filsafat masuk di ilmu yang penting dan mendesak ataukah penting dan bersifat permanen kebutuhan kita padanya. Permanen kebutuhan kita padanya. Beda enggak penjelasannya dengan kemarin? Sama kan? Beda atau sama penjelasannya? Sama. Cuman ini penjelasan saya sekarang ini dengan penjelasan yang kemarin pertemuan awal lebih dipahami ini atau lebih dipahami kemarin? Lebih dipahami ini, bukan karena saya menjelaskannya lebih bagus, bukan. Tapi karena apa? Kemarin itu masih awal, masih abu-abu. Sekarang sudah banyak konsep-konsep yang diketahui sehingga menyimak satu tema yang sama yang disampaikan berulang disampaikan kembali, itu kita lebih paham. Nah, ini cuma proses mengingat kembali saja, bukan proses baru mau memahami. Kalau kemarin itu rumit dipahami, kenapa? Karena baru awal, konsep-konsepnya baru didengar. Kalau sekarang, ini yang kemarin, ini yang begitu. Berarti sudah ada yang diketahui. Masa tidak ada yang diketahui? Pasti ada. Dikatakan belum ada diketahui, dirasakan belum ada yang diketahui. Kita merasa belum ada yang diketahui, kenapa? Karena kita mengukurnya dengan hal-hal yang belum diketahui. Karena belum ada pengujinya. Israfil masih diskusi sama Gilang, ya masih merasa belum ada diketahui. Tapi begitu diskusi dengan yang lain, komunitas di luar sana, antum pasti merasa, mereka tidak ada apa-apanya ternyata. Padahal di sini juga belum ada apa-apa. Coba lihat Hidayat itu kan, belajar nahwu di sini. Pulang ke sana ngajar nahwu, dia pasti merasa sudah. Kenapa Pak? Tidak ada apa-apanya yang diajarin, tidak tahu sama sekali. Tapi begitu di sini, apa-apanya juga. Jadi ilmu kita itu nanti dilihat, diukur itu di lingkungan mana kita berada. Lingkungan mana kita berada. Loh, kalau satu orang laki-laki tinggal dengan 4 orang perempuan, laki-laki ini akan merasa paling gagah. Seekor ikan yang hidup bersama dengan burung akan merasa paling pandai berenang. Begitu juga seekor ikan bersama dengan ikan-ikan lainnya yang masih kecil-kecil akan merasa lebih pandai berenang. Begitu. Tapi kalau antum hidup bersama dengan yang lebih tinggi, lebih besar, ya memang kita tidak ada apa-apanya. Karena kita mengukur yang kita ketahui dengan yang tidak kita ketahui. Kita mengukur yang kita ketahui dengan yang diketahui orang lain yang lebih tinggi dari kita. Ya tidak ada apa-apanya. Ya tidak ada. Tapi coba ukur dengan yang lebih rendah. Ada.
Gilang ini pulang ke komunitasnya Ambon, dia sudah bisa ajar nahwu sorof. Di sana pasti nol sekali sana itu. Pasti antum jengkel juga ngajar amat sekali paham. Fa'il, maf'ul, fi'il saya tidak bisa bedakan. Kalau di sana kan, di sana antum ajarkan 3 itu untuk membedakannya. Ngamuk-ngamuk kan ngajar itu. Lambat sekali paham, ini orang bodoh sekali, tidak paham-paham. Kenapa? Karena beda komunitas. Pada siapa kita berada di komunitas yang mana? Saya ngajar, kalian tidak tahu apa-apa sekali ini. Tapi begitu saya di hadapan ustadz lain, saya juga tidak tahu apa-apa. Paham tidak bagaimana relasional dan relativitasnya itu? Tergantung di mana relasinya kita, kepada siapa kita berrelasi, kita akan mengenal diri kita itu sejauh mana. Maka jangan selalu bersama dengan orang-orang yang di bawah. Kenapa? Karena kita akan selalu merasa di atas. Karena kita akan selalu merasa di atas. Karena kita yang paling pandai di situ. Akhirnya apa? Tidak ada upaya untuk mengembangkan lebih banyak lagi. Akhirnya kita tidak merasa sudah tidak tahu apa-apa. Kita merasa mengetahui segalanya. Padahal kita sedang mengukur diri kita dengan orang-orang yang ada di bawah kita itu. Begitu berpindah dengan komunitas yang lebih tinggi darinya, akhirnya dia hanya sotoy saja. Padahal ada hal yang tidak diketahuinya, yang diketahui orang lain itu. Gitu. Sudah bisa bedakan fi'il madhi, fi'il antum pulang ngajar lain. Karena untuk memahami fi'il mudhari harus paham dulu apa itu fi'il. Beda. Filsafat lebih begitu, logika juga begitu, epistemologi juga begitu. Di sini teman-teman diajarkan tentang filsafat, epistemologi, logika sebagai disiplin ilmu yang luas tema-temanya itu. Yang diantara tema-temanya itu masih ada gambaran umumnya. Nah begitu teman-teman keluar, bergabung di komunitas tertentu, lihat diskusinya. Yang mereka diskusikan ini apakah logika atau masih gambaran umumnya? Apakah epistemologi atau masih gambaran umumnya? Filsafat atau masih gambaran umumnya? Yang mereka diskusikan itu apakah filsafat atau epistemologi atau logika atau teologi? Tapi karena membingungkan akhirnya dianggap semua padahal boleh jadi bukan filsafat tapi masalah epistemologi, masalah logika. Bahkan boleh jadi masih gambaran luas temanya. Mengajarkan logika, pemateri logika. Lihat apa sih yang ajarkan logika ini? Apakah benar-benar logika atau masih gambaran umum? Atau jangan sampai bukan logika, filsafat. Tidak. Berarti apa? Begitu keluar bergabung dengan komunitas lain yang lebih rendah, kita akan mengetahui bahwa mereka belum ada apa-apanya. Jangan ukur dengan yang tidak diketahui. Baca baru selesai pelajaran pertama, pasti belum ada diketahui. Kenapa? Karena dibandingkan dengan pelajaran 2, 3, 5, 10, 20 yang belum belum ada diketahui. Kenapa? Karena baru sampai pelajaran sekian. Yang belum diketahui ini ada berapa pelajaran lagi. Belum ada diketahui. Kenapa? Karena belum selesai gambaran umum. Logika masih gambaran umum, epistemologi masih gambaran umum, filsafat masih. Maka pastilah belum diketahui apa itu logika, apa itu filsafat, apa itu epistemologi. Kenapa? Karena bahkan kita belum masuk ke tema intinya, masih di luar-luar, masih di gambaran umum. Sehingga kalau ditanya nanti, apakah sudah belajar logika? Belum. Masih pengantar, gambaran umum. Apakah sudah mengerti logika? Belum. Karena belum belajar logika, karena masih gambaran. Nah, tapi kalau apa itu logika, penggagasnya siapa, dia ilmu tingkat keberapa, urgensinya apa, objeknya apa, itu sudah bisa diketahui. Apa relasinya filsafat dengan kemanusiaan, dengan agama,
definisinya apa, etimologinya apa, terminologinya ada berapa. Nah, itu sudah bisa diketahui. Kenapa? Karena itulah yang dipelajari. Jadi kalau kita mengukur apa yang kita miliki dengan apa yang belum kita miliki, pastilah kita akan mengatakan belum ada yang dimiliki. Tapi kalau kita mengukur yang kita miliki dengan yang dimiliki orang lain tapi sedikit, pasti kita akan mengatakan kita lebih banyak mengetahui ketimbang. Kan begitu. Ya enggak? Nah, kembali lagi. Berarti ada peningkatan pengetahuan. Ya? Berarti ada peningkatan pengetahuan walaupun apa? Walaupun ya jalannya kayak jalan motor Jupiternya Sparty, makanya diganti Matic supaya cepat. Supaya sebelum tak kancing. Kayak diganti, perlu ganti cepat metode belajarnya, bukan dipadatkan. Loh, kalian yang harus belajar. Memacu diri untuk belajar, menelaah sendiri, memahami sendiri, buat tugas-tugas sendiri. Gitu. Apa tadi yang dibahas? Kemana? Iya, saya tahu itu tema umumnya. Kenapa kita bisa keluar kemana-mana? Mendesakan dari satu mengapa filsafat itu mendesak? Jadi bukan hanya penting tapi juga mendesak. Di buku mana itu? Di buku Kitab Filsafat itu yang ringkasannya yang kita kaji ini, di situ nanti ada tema di situ yang penting, yang menarik untuk dibahas. Di sini kapannya di sini. Ada. Itu yang saya ceritakan tentang apa? Tentang penumpang di atas kapal laut itu. Kapal laut yang sangat besar memuat banyak penumpang di situ. Di suatu hari salah seorang penumpangnya bertanya kepada orang di sampingnya, kapal ini mau kemana? Kapal ini mau kemana? Yang ditanya bingung karena baru mendengarkan pertanyaan itu. Oh iya ya, kapal ini mau kemana? Jadi apa? Selama ini berhari-hari di atas kapal, para penumpang kapal itu hanya sibuk dengan agenda keseharian mereka. Ya makan, minum, tidur, nikmati laut, seduh kopi, semacamnya. Tapi lupa pada hal-hal yang semestinya diketahui oleh semua penumpang kapal itu. Karena kapalnya sedang berjalan. Ada yang berusaha mencari tahu bagaimana cara makan yang nikmat, cara minum, cara segala macam. Penting diketahui, tapi tidak penting sebagai penumpang kapal yang sedang bergerak ingin kemana. Sehingga salah seorang di antara mereka bertanya, kapal ini hendak kemana? Yang ditanya kaget. Karena baru pertama kali mendengarkan pertanyaan itu. Oh iya ya, mau kemana? Ditanyakan pada yang lainnya. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya pertanyaan kapal ini hendak kemana atau kita hendak kemana itu menjadi viral. Trending topik di kapal itu. Hebohlah satu kapal mencari tahu jawabannya. Oh iya kita hendak kemana ini, kita hendak kemana. Pertanyaan itu menyibukkan kepala seisi kapal itu. Lalu kemudian sampai ke kapten kapal. Kapten kapal ditanya, kita ini mau kemana? Ternyata apa? Ternyata kapten kapalnya juga tidak tahu juga. Oh iya ya, mau kemana?
Akhirnya beberapa hari pertanyaan itu berlalu dan akhirnya apa? Orang-orang mulai lupa lagi pada pertanyaan itu. Pertanyaan mau kemana itu tidak lagi dihiraukan jawabannya. Orang-orang kembali sibuk memikirkan agenda-agenda keseharian mereka. Kembali tidur, rebahan, minum, makan. Kapal terus saja berjalan. Tanpa seorang pun dalam kapal yang mengetahui hendak kemana. Akhirnya di atas kapal itu tertulis tanda tanya. Ini apa? Ini kapal ini bergerak tanpa apa? Tanpa seorang pun yang mengetahui arah geraknya. Ini kapal yang bergerak tanpa kesadaran hendak kemana. Jadi tidak ada bedanya pada saat itu antara kapal yang bergerak dengan orang-orang yang ada di atas kapal itu. Bergerak tanpa kesadaran, tanpa upaya untuk mengetahui hendak kemana. Apa bedanya? Apa bedanya misalnya kalau ada supir mobil yang tidak mengetahui ingin kemana? Apa bedanya gerakannya dia dengan gerakan mobil yang dikendarainya itu? Mana pengemudi, mana yang dikemudikan? Sama. Bila tidak mengetahui arah gerak, hendak kemana? Nah, kita hendak kemana? Kita hendak kemana ini? Atau sama misalnya ceritanya sudah pernah dengar cerita si Joker itu. Joker dan pelaut tua. Bukan Joker di film Joker itu. Joker di pelaut. Joker dan pelaut tua yang terdampar di pulau terpencil. Pernah dengar enggak? Belum pernah. Jadi suatu ketika pelaut tua ini terdampar di sebuah pulau sendirian. Tidak ada apa-apa yang menemaninya. Tidak ada siapa dan apa yang menemaninya. Di kantongnya hanya ada setumpuk kartu remi. Tahu kartu remi? Kartu yang dipakai main judi itu. Kartu remi itu kan ada 4 lambangnya kan? Ada 4 simbolnya kan? Ada simbol scoop, ada simbol love, ada simbol ada simbol apa itu? Ada 4 itu simbolnya itu. Ada wajik, ada keriting, dan ada scoop, dan ada love. Masing-masing ada berapa? Ada 14. Ada 10, kemudian ada Jack itu kapten, kemudian ada Queen, ada apa lagi? Oh ya, berarti ada 13. Ada berapa? Ada 13 ya? Ada 13. Ada King, ada rajanya, ada Queen, ada ratunya, ada Jack, ada panglimanya, kemudian ada As. Nah, kemudian 2, 3 sampai 10. Di antara itu ada yang unik sendiri, yaitu Joker. Jokernya ada 2, hitam dan putih. Ini kalian tidak pernah main judi kayaknya kalian. Ada Joker merah, ada Joker hitam. Hanya itu yang dimiliki oleh pelaut tua itu, di kantongnya itu, di sakunya. Hingga siang hari pelaut tua ini menghabiskan waktunya untuk menyusun itu. Kartu-kartunya disusun. Lalu diajak bicara. Di malam hari kartu-kartu itu jadi kurcaci di kepalanya. Jadi kurcaci dengan 4 pakaian tertentu yang sesuai dengan kartu-kartu itu. Jadi ada kurcaci memakai pakaian keriting, lengkap dengan nomornya masing-masing. Ada panglimanya, ada rajanya, ada ratunya. Di mana? Di alam mimpi. Kartu-kartu ini masuk ke dalam alam mimpinya pelaut itu di malam hari. Diajak ngobrol lagi. Sehingga bedanya apa? Kalau siang hari
Pelaut ini hanya berbicara satu arah. Dia berbicara pada kartu-kartu tapi tidak ada balasan, jawaban. Di malam hari pelaut itu bicara dengan kartu-kartu tapi sudah berbentuk orang di dalam mimpinya. Maka ada respon. Sehingga di malam hari lebih ramai, lebih hidup kehidupannya pelaut itu ketimbang di siang hari. Lalu apa yang terjadi? Di suatu pagi, pelaut ini begitu ketika dia berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba dia bertemu dengan salah satu kurcaci yang ada dalam mimpinya itu. Hari kemudian bertemu lagi, hingga akhirnya apa? Semua kurcaci-kurcaci yang ada dalam mimpinya ini, yang semula merupakan kartu-kartu remi itu, hadir keluar mimpinya. Dari mana asalnya? Dari kartu remi, masuk ke alam mimpi, lalu keluar ke alam nyata. Pelaut yang terdampar itu tiada lagi kesepian. Dia sudah memiliki apa? Dia sudah memiliki warga. Warga yang merupakan jelmaan dari kartu-kartu remi yang keluar dari alam mimpi si pelaut itu. Maka dia diajarkanlah warga-warga barunya itu, para kurcaci itu dengan berbagai macam keterampilan. Ada yang diajarkan bertani, si keriting misalnya, dan sampai ada rajanya sendiri itu. Ada kepala desanya masing-masing lah. Ya? Ada loganya masing-masing, lengkap dengan nomor-nomornya masing-masing. Diajarkan, hanya itu yang disibukkan oleh kurcaci-kurcaci setiap harinya. Hanya sibuk dengan yang diajarkannya saja. Sibuk dengan profesinya masing-masing. Yang bertani hanya sibuk dengan pertaniannya. Yang tukang kaca ya hanya sibuk juga dengan pecah belingnya itu. Yang lainnya juga seperti itu. Yang lainnya juga sibuk dengan apa? Dengan pengetahuan yang kemana dia? Dia dengar lagi nanti. Sibuk dengan pengetahuan yang sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada yang kurang di situ. Ada yang belum datang, ada yang belum hadir. Siapa yang belum hadir? Semua kartu remi sudah ada, sudah lengkap. 4 jenis, 4 corak. Mereka sibuk dengan pengetahuan yang berkaitan dengan profesinya masing-masing. Hanya itu yang disibukkan, hanya itu yang diketahui. Ada yang belum lengkap. Ada satu lagi yang belum hadir di situ. Siapa? Sudah ada, asnya masing-masing ada 4. Joker belum ada. Joker datang belakangan dengan pakaian jokernya. Ada lonceng, ada banyak lah pakaian warna-warninya segala macam. Dia loncat turun dari atas bukit, loncat hadir ke tengah-tengah para kurcaci itu. Dia panggillah para kurcaci itu. Dia mulai provokasi. Dia mulai menanyakan, asal kalian dari mana? Di mana dan mau kemana? Pasti kagetlah kurcaci itu. Karena selama ini yang mereka ketahui hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan profesi mereka. Mereka lupa pada pertanyaan tentang apa? Tentang asal usul mereka yang tidak lagi berkaitan dengan profesi. Pengetahuan yang tidak lagi berkaitan dengan profesi, tapi berkaitan dengan identitas mereka sebagai hal yang ada. Dari mana keberadaannya? Asalnya dari mana? Itu yang ditanyakan oleh Joker. Hanya Joker yang mulai memikirkan tentang asal muasal itu dan mau kemana di antara kurcaci yang lain. Jadi apa? Ini penumpang di atas kapal itu hanyalah kurcaci semuanya. Walaupun apa? Sempat di antara mereka ada yang berperan sebagai joker yang mulai memikirkan hal yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Tapi kemudian semuanya jadi kurcaci lagi. Di luar kita ini juga seperti itu. Apa yang dipikirkan oleh orang-orang itu?
Ya, yang berkaitan dengan profesi mereka masing-masing. Ada enggak yang mulai seperti Joker, yang bertanyakan tentang hal yang bukan berkaitan dengan profesi masing-masing, gender masing-masing, usia masing-masing, kesibukan masing-masing, tapi berkaitan dengan asal usul kemanusiaan. Kita sebagai manusia asalnya dari mana? Di mana? Dan mau ke mana? Nanti lengkap lagi. Jalan mana dan siapa penunjuk jalannya. Ini apa? Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pandangan dunia dan ideologi. Dari mana? Di mana? Mau kemana? Jalan mana yang harus dilalui dan siapa yang harus diikuti? Itu yang perlu diketahui. Itu yang ingin dijawab oleh filsafat. Salah satu urgensi filsafat adalah mengajak manusia untuk mulai memikirkan dan menemukan jawaban dari hal-hal yang mungkin luput dipertanyakan oleh orang-orang kebanyakan. Filsafat mengajak kita untuk menjadi apa? Menjadi joker di antara kurcaci. Dengan mencari jawaban tentang pandangan dunia dan ideologi. Tentang dari mana keberadaan kita ini. Kita sedang di mana dan akan kemana. Itu yang akan kita jelaskan berikutnya. Penjelasan tentang dari mana, di mana, dan akan kemana. Karena penjelasan itu bukan berkaitan tentang, bukan hal yang mudah. Sekarang di mana? Dalam kelas. Bukan seperti itu jawaban filsafatnya. Sekarang di mana? Mau kemana? Di mana? Jalan mana? Dari mana? Dari mana? Dari Ambon. Di mana? Makassar. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Bukan begitu. Itu jawaban yang bukan filosofis. Kita akan menjawabnya karena kalau itu tidak butuh pada filsafat. Dari mana, di mana, mau kemana itu akan kita jelaskan kemudian. Oke? Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita sedang menjelaskan salah satu gambaran umum filsafat tentang urgensi filsafat pada diri. Sampai nanti beberapa pertemuan kemudian itu akan berada pada gambaran umum. Oke, itu bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.